Selamat malam menyaners dari seluruh penjuru negeri. Kembali lagi kita dalam Atlantis series ke-110 Murut Caning Jagat Alit part 1/2/3 Cum Loroting Eko Ngantarikso. Oke, sekarang Om Agung sudah bergabung. Halo Arya. Wih, halo. Habis makan pedes jadi keringetan. Buka biasa. Waduh, apa kabar Om di sana? Baik Arya. Jadi di sana gimana? Ini Di ini Senin ya. Kalau Senin. gambarnya sih Senin. Iya, di 2 hari lalu Om. Oh, ya ya. Nih, hari ini judul lucu ya. Akhirnya kita balik lagi ke Ngantarikso lagi. Karena sebelumnya udah pernah ya. Kayaknya bahas tentang Ngantarikso juga. Iya sih. Tapi ini kan hanya sedikit anu aja ya. Penjelasan apa ya, penjelasan apa itu namanya ya? Dongeng ya. Sedikit dongeng Dongeng, bahwa oh iya dongeng. ketika orang sudah lupa caranya apa, tata cara untuk untuk kembali ke ini, kembali bagaimana urutannya membalikan kulit, daging, apa yang kita miliki itu, maka apa, berarti kayak kayak orang ada pesawat terbang, kita nggak tahu cara beli tiketnya, jadi terpaksa harus jalan kaki gitu kan. Oh iya benar benar benar. Halo Cici. Ini, hai Z. Selamat malam, Om dan Aryo. Ya, Hai Apa Z. kabar? Baik, baik baik. baik. Posisi di mana Z? Entah berantah. Masih di Manado. Oh masih di Manado. Yes, kita berantah. Oke. Oh ya Om, suaranya ada yang bilang agak kecil. Oh gitu. Oh, itu terlalu jauh ya. Mungkin ini Om diikat ke belakang, diikat ke belakang gini Om. Jadi agak naik dia. Oh, gitu. Jadi ini kan gini terus diikat gini aja. Jadi agak naik posisi ininya mungkin. Coba ya ntar ya. Aku desa sih nggak ngerti. Ada. Oh. Gini lebih dekat, lebih jelas. Kayak lebih jelas ya di situ gimana sih? Lumayan, dibanding yang tadi lumayan. Oh gitu. Berarti cuma kurang dekat mulut ya, karena Iya. ya. Oke. Oke. Kita hari ini langsung mulai aja kali ya Om. Iya, mulai aja. Oke, siap. Siap Ci, udah siap minum? Siap minum. Sudah, aman-aman. Oke, siap. Oke, ini nggak pas. Sebentar. Belum pas. Oke. Belum pas. Dah. Ya, dikit lagi. Mendekati. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah lah ya. Oke. Anggap aja pas gitu. Anggap aja pas. Jangan protes ya. Oke, langsung saja. Oke, ini langsung lah ya. Langit saat terang terlihat indah. Meskipun di atas sana banyak yang ketutupan oleh sinarnya sang surya. Jadi jangan salah ya, yang namanya cahaya itu bisa menutupi sesuatu. Jadi dikira kadang-kadang kan dengan sinar yang terang itu maka semuanya kelihatan. Ternyata enggak loh. Cahaya itu bisa menutupi sesuatu yang besar malahan. Ya, lanjut, Mbak. Oke. Yang menutupi pandangan yang di atas sana. Bukan hanya sinar dari sang surya, tapi juga awan dan mendung. Tapi misalkan malam hari, itu benda-benda yang besar kelihatan kecil-kecil itu kelihatan. Jadi kan problemnya adalah ketika ada sinar, kenapa itu sinar katanya kan bisa untuk menambah penglihatan supaya menjadikan suatu benda kelihatan, tapi ternyata sinar itu juga bisa dipakai untuk menghilangkan suatu benda gitu kan. Itu yang nih ya versi dongeng kita gitu. Lanjut. Oke, lanjut. Oke.
Itu artinya sinar tidak selamanya dapat membuat kita bisa melihat segalanya. Jadi sinar kadang-kadang malah menghilangkan ya. Jadi bukan membuat sesuatu jadi kelihatan. Ini aja ya, dengan sinar yang sangat terang, itu kadang-kadang ada nyamuk lewat di depan lampu itu juga hilang kan, nggak kelihatan gitu. Nah, tapi ini ternyata bukan hanya nyamuk ya, bintang yang ukurannya bulunya setengah mati itu ketika ada sinar dari matahari jadi nggak kelihatan. Oke, lanjut Mbak. Iya, malah hewan-hewan kecil tuh biasanya kalau terang malah nggak kelihatan ya. Malam baru kelihatan semua itu. Ya, Atau ya, itu kayak keluarnya malam sih. iya. Itu kayak keluarnya emang malam deh, bukan emang karena ketutupan. Oke, nah lanjut lah. Oke. Oke, lanjut. Sehingga seharusnya kita menyadari tidak selamanya sinar itu bisa digunakan untuk melihat sesuatu. Karena sinar juga sangat bisa menutupi sesuatu. Itu ya yang digunakan nenek moyang kita, makanya ada yang digunakan Aryo itu namanya di Kemayan atau Panglimunan itu seperti itu ya, menggunakan cahaya untuk menutupi supaya kelihatan. Itu bosnya di depanku ini paling aman. Loh. Ini penuduhan tidak berdasar ini. Berdasar dongeng Aryo. Oh ya, berdasarkan dongeng. Oh iya, berdasarkan dongeng. Cuma dongeng ya. Ini cuma dongeng loh. Menyaners dan ZZ juga. Jadi enggak. Tidak. Ini cuma dongeng. Oke, lanjut. Oke, baik, lanjut. Sinar yang kadang tidak seberapa menyilaukan pun bisa menutupi benda yang sangat besar. Bahkan besarnya lebih besar dari sumber sinar yang menutupinya. Ukuran matahari seberapa kalau dibandingkan dengan ukuran galaksi seberapa? Galaksi bisa nggak kelihatan loh gara-gara sinar matahari, gitu kan? Oke, lanjut. Oke, lanjut. Maka seharusnya kita mulai menyadari apakah cahaya yang ada di hadapan kita ini sebenarnya membuat segalanya menjadi lebih jelas, atau sebaliknya malah membuat mayoritas jadi tidak terlihat. Ini dasar dari Aji Kemayan ya, tapi ya kalau mau bertanya ke Aryo ya, karena yang ngerti Aryo gitu. Lanjut. Lanjut, seharusnya ya lanjut. Oke. Seharusnya kita juga mulai menyadari bahwa pandangan kita ini terbatas, justru karena ketergantungan kita atas sinar. Jadi ada cahaya yang sebenarnya perlu nggak dilihat pakai mata ya, tapi ada sesuatu cara tertentu gitu. Jadi ini yang justru cahaya dari matahari bisa digunakan untuk menutupi kita. Jadi jangan kaget kalau kadang-kadang ada orang yang kayak Aryo itu di mana tiba-tiba nggak kelihatan oleh orang banyak gitu kan. Waduh, kok bisa ya Om ya? Ya, itu kemarin waktu mau melanggar marka jalan, mau ditilang polisinya bingung tuh mobilnya hilang gitu. Enggak, itu cuma dongeng, tapi cuma dongeng. Cuma dongeng. Cuma dongeng kok Om. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Sinar sendiri mempunyai banyak spektrum, dan tidak semua spektrum tersebut bisa kita lihat. Ya, ada banyak. Tadi kan di inframerah sebelah sana sama ultraviolet sebelah sana itu nggak kelihatan oleh mata manusia. Jadi pantai indera kita itu terbatas sekali gitu. Sangat terbatas sehingga banyak banget yang tidak bisa kita lihat. Bahkan antara laki-laki dan perempuan katanya beberapa penelitian perempuan tuh lebih bisa melihat warna lebih banyak daripada laki-laki. Cuman bener apa enggaknya nggak tahu karena yang teliti bukan aku. Katanya itu di internet bacanya. Lanjut, Mbak. Oke, lanjut. Diakui apa tidak, kita memang mempunyai keterbatasan dan ada batas kepekaan kita atas spektrum tertentu. Ini sebenarnya bisa digunakan, masalahnya gimana gunakannya itu kan. Monggo dicari, bertanyalah kepada Aryo gitu. Lanjut. Waduh, ini pelemparan ini loh. Ini lempar-lempar. Oke, lanjutlah. Kenapa? Keuntungan sebagai narasumber itu bisa melempar ke host. Jadi kerugiannya host nggak bisa ngelempar kemana-mana ya.
Terima yang pandum udah. Aduh, terima apa adanya. Oke lah, kita lanjut lah. Oke, lanjut. Maka kadang melihat dengan satu mata itu lebih jelas daripada menggunakan dua mata. Tapi satu mata yang mana gitu, bukan yang gini ya, atau yang lain gitu. Jadi mata yang digunakan mata yang ada dalam batin teman itu ya sekali lagi Aryo yang tahu. Aduh. Aduh. Ini nggak selesai nih kalau gitu. Oke, 11. Oke, lanjut. Kadang di kegelapan kita perlukan untuk melihat yang lebih indah dan lebih besar. Justru di kegelapan kadang-kadang malah lebih kelihatan kan kalau melihat benda bersinar. Yang aneh itu benda bersinar justru malah kadang-kadang nggak kelihatan saat terang gitu kan. Ini jadi masalah. Lanjut, Mbak. Oke, lanjut. Maka melihat akan lebih jelas justru saat cahaya yang lain dihilangkan. Jadi setuju atau tidak ya mungkin lebih baik tidak setuju namanya dongeng ini ya, tapi kadang-kadang kita melihat itu justru memerlukan cahaya yang mengganggu itu dihilangkan. Jadi cahaya itu tidak selamanya bisa dipakai untuk melihat, justru malah menutupi gitu. Ya cuman ini apa dongeng sedikit tentang Aji Kemayannya Aryo gitu. Loh. Enggak, tapi sesuai sama gambar sih Om. Maksudku kalau di bioskop pun kan lampu yang gede yang di atas itu kan malah dihilangin. Ya dimatiin bukan dihilangin. Iya, matiin. Dihilangin tuh dimaling namanya Aryo. Oh ya benar. Maaf loh ini. Jadi iya sih benar. Tapi ini disclaimer-nya apa Aryo? Oh ya, disclaimer-nya belum hari ini. Jadi teman-teman ini semua cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya ya jangan. Gitu. Oke? Mungkin sekali-kali harus Zeze yang ngomong. Kita lempar lagi lah. Oke, kalau gitu Oke. Zeze yang ini ya. Masa disclaimer ke Zeze. Oke, lanjut. 13. Oke, lanjut. 13. Meskipun langit malam terkadang gelap, tapi terkadang sesuatu yang besar tapi terlihat kecil juga bisa terlihat. Makanya di alam raya itu membingungkan kan, justru yang terbesar itu akan kelihatan kecil. Yang kecil bisa mengakibatkan sesuatu yang besar gitu kan. Tapi sesuatu yang besar itu bisa hilang kalau ada cahaya. Hanya kelihatan jika cahaya nggak ada. Tuh, itu kan hebatnya alam. Oke, lanjut, Pak. Oke, lanjut. Kegelapan sering membuat yang besar justru terlihat. Karena cahaya justru membuat yang besar menjadi tidak terlihat. Itu kondisi seperti ini kan umum terjadi ya. Cuman masalahnya kita menyadari itu apa tidak. Gitu. Dan kalau nenek moyang kita kan kemudian ini dilakukan dalam yang namanya dikatakan Aryo itu namanya Aji Kemayan itu. Lanjut, Mbak. Pelemparan lagi. Oke, lanjutlah. Oke, lanjut. Jadi benda yang besar justru akan bisa terlihat ketika sinar dari sang surya tidak terlihat. Jadi tidak selamanya untuk melihat sesuatu kita membutuhkan cahaya ya. Ada kalanya cahaya tidak dibutuhkan. Gitu. Lanjut, Mbak. Oke, lanjut. Bahkan jagat wilangan Bima Sakti akan terlihat dengan jelas ketika sinar lampu-lampu perkotaan dimatikan. Itu pun belum tentu kelihatan juga karena tergantung polusi di tempat tersebut. Maksudnya polusi itu walaupun lampu-lampu besar dimatiin, tapi kalau rumah per rumah juga masih menyala itu juga kadang-kadang juga susah dilihat gitu. Tapi seperti yang waktu itu di mana itu ya di pantai itu kelihatan jelas ya Aryo ya waktu itu. Iya. Kelihatan kasarnya kabutnya ya kali ya, kabut galaksinya. Jagat wilangannya itu kelihatan banget sih. Iya. Dan bisa difoto. Dan bisa difoto. Dan bisa difoto dan bisa digunakan untuk Aryo. Lanjut. Tapi mungkin di Manado malah ini kali ya, lebih jelas kali ya. Harusnya ya kalau bintang kalau malam hari itu. Benar, kalau di Manado kelihatan jelas banget. Masa gitu? Bisa nongkrong malam-malam ngeliatin bintang.
Oke lah, lanjut lah. Kita. Gelap, Besti. Oh ya gelap, nggak boleh. Lanjut. Oke, 17. Ya, oke. Itu artinya yang besar dan ada di atas sana itu akan makin jelas kalau manusia tidak lagi tergantung dari cahaya. Tapi masalahnya kan saat ini orang banyak tergantung dari cahaya ya. Jadi ya akhirnya sesuatu yang seharusnya bisa terlihat pada saat seharusnya kita nggak butuh cahaya itu jadi nggak terbiasa memperhatikan itu kan. Lanjut Mbak. Lanjut, karena banyak di atas sana yang punya cahaya sendiri, jadi untuk dilihat justru tidak butuh cahaya matahari. Pertama memang tidak butuh cahaya matahari, tapi kalau cahaya matahari benar-benar hanya malah mengganggu, malah menghilangkan dari seluruh pandangan yang ada gitu. Lanjut Mbak. Lanjut, tapi di atas sana juga banyak yang butuh cahaya matahari agar bisa terlihat oleh kita. Ya, ada yang butuh cahaya matahari memang. Tapi sayangnya butuh cahaya mataharinya tidak kelewat terang gitu. Kalau kelewat terang banget hilang lagi. Jadi justru butuh cahaya matahari, tapi bukan mataharinya muncul. Mataharinya sembunyi. Gitu. Lanjut, Mbak. Oke, aduh. Oh ya Om, sorry. Kayaknya suara Om agak kecil deh Om tadi pada komen. Oh gitu. Sekarang nih. Dinaikinnya gimana enaknya? Bingung posisinya sih. Bentar. Dinaikin. Om tadi udah diputer ya? Dua-duanya Om? Dua kuping kali ya? Udah. Sampai nempel di sini. Udah gini. Sampai agak nempel di sini. Ada dipegang gini. Mungkin dipegang lebih ini sih Om. Tapi mungkin lama-lama kebas tangannya. Ya cobalah. Kalau sekarang tapi mengecil nggak sih? Tapi jelas kok Om, sebenarnya di aku sih jelas. Di aku jelas ya, tapi nggak tahu yang lain. Kalau di saya jelas nggak? Boleh Om, bisa. Kalau di aku jelas. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut 20. Tapi yang butuh cahaya matahari agar terlihat itu, pasti jaraknya dan besarnya tidak sebesar yang bisa terlihat karena punya cahaya sendiri. Pasti nggak besar memang. Jadi justru yang kelihatannya gede, itu belum tentu gede. Tapi yang kelihatannya kecil itu kadang-kadang gede gitu. Lanjut, Mbak. Oke, lanjut. Ada juga di atas itu yang besar, tapi tidak bisa dilihat, meski disinari sekuat apapun. Ya, nanti ada istilahnya itu, tapi bukan saat ini diceritakan istilahnya apa. Lanjut. Karena ada yang tidak memantulkan cahaya sama sekali. Malah makan cahaya sih, jadi bukan memantulkan, malah menghilangkan cahaya dia. Lanjut, Mbak. Lanjut, dalam banyak cerita rakyat dari seluruh penjuru dunia, menceritakan bahwa ada kahyangan di atas sana. Itu cerita rakyat di Indonesia, cerita rakyat di luar Indonesia pun begitu, yang saya tahu ya. Jadi dari Amerika begitu, dari Aztec Inca, dan negara-negara lain, Eropa dan sebagainya gitu. Nggak tahu di Kutub Selatan begitu apa nggak ngerti ya. Di Kutub Utara begitu apa enggak, tapi kayaknya orang Eskimo juga gitu juga. Lanjut, Mbak. Oke, lanjut. Ada banyak sebutan, tapi kalau di Atlantis Research Center menyebut dengan nama kahyangan. Ya memang ada yang nyebut macam-macam ya. Kalau di kita nyebutnya kahyangan. Tempatnya para hyang, para dewa. Lanjut, Mbak. Oke, lanjut. Ada banyak versi dalam menuju kahyangan, dan itu sangat tergantung dari pemahaman yang dimilikinya. Karena boleh-boleh saja orang berbeda tentang persepsi kahyangan. Ya, sangat boleh berbeda. Kalau kita juga tidak pernah meminta untuk dipercaya, maka apa? Disclaimer apa sih? Sebenarnya ini yang
Ini penting nih, disclaimer-nya ini penting nih. Silahkan. Gimana Oh, nih? mau nyebutin disclaimer sekarang. Iya. Oh, oke. Jadi semuanya ini hanya dongeng. Kalau nggak percaya boleh, kalau mau percaya jangan. Nah, Boleh? Thank you. Benar itu? mantap. Mantap. Oke, mantap. Oke, Oke, kita lanjut. lanjut. Oke, lanjut. Juga tidak dilarang bagi yang tidak mau menuju ke kahyangan. Ya nggak mau menuju ke sana juga nggak apa-apa. Misalkan lebih kerasan di bumi atau lebih kerasan di mana atau di ya nggak tahu kemana aja gitu kan, itu masing-masing orang punya hak. Lanjut. Oke, lanjut. Menuju kahyangan bisa dengan memanfaatkan jagat kecil atau jagat alit. Tapi ajaran ini memang sudah menghilang karena tidak dipercaya oleh peradaban sekarang akibat dari banyaknya ajaran-ajaran baru. Karena seperti para sangyang yang memiliki badan kita satu persatu, mulai dari darah, mulai dari kulit, daging dan sebagainya, rambut dan sebagainya, itu definisi itu nggak tahu kemana. Kemudian diganti menjadi sesuatu hal yang nggak nyambung menurut saya loh. Jadi misalkan kayak sang yang kemale itu untuk menyerahkan kembali daging kita gitu, tapi kan nggak ada ininya. Itu sastra untuk nyuwun rawuhnya apa, sadennya apa, dan bagaimana caranya itu kan nggak ada. Kecuali Aryo ya yang tahu. Lanjut, Mbak. Loh, 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 loh. Oke, oke, lanjut, 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 lanjut. Oke, lanjut. Sebagai contoh, Sang Hyang Kemale adalah pemilik segala jenis daging pada makhluk hidup. Maka dalam sastra Pangracukan ada Sastraning Kemale. Ada sastra masing-masing. Itu totalnya ya banyak banget sih. Jadi memang ngapalinya susah itu. Karena kalau kalau diurut-urut itu ada ya Mbak Vicky waktu itu ngomong tuh ada sekitar 14 juta nama ya. Walaupun mungkin tidak semuanya harus disuwun, itu enggak, tapi nanti mereka akan membantu untuk memanggilkan yang lain itu iya, tapi ada beberapa yang kunci itu memang ininya pun hilang gitu loh, sastranya hilang karena ya kemudian diganti menjadi sesuatu hal yang sifatnya filsafat. Lanjut, Mbak. Oke, lanjut. Dalam jagat kecil juga ada darah, dan darah adalah milik dari Sang Hyang Ludiro. Maka ada sastra pengembaliannya dalam sastra Pangracutan yang dinamakan Sastraning Ludiro. Ini juga hilang. Ini adalah dalam satuan sastra Pangracutan sih kalau ini, dan memang di sini Atlantis Center tidak membuka ini secara detail karena masalahnya ini memang berbahaya. Jadi ya mungkin ya tapi masalahnya juga mungkin bukan banyak bahasa berbahaya, ini juga dongeng juga gitu. Jadi memang tidak untuk dipercaya banyak orang. Lanjut, Mbak. Oke, lanjut. Bagian diri manusia itu bukan cuma 4 elemen, tapi ada 14 juta elemen. Paling tidak itu yang dijelaskan di sastra Pangracutan. Yang saya bingung itu 14 juta berubah jadi 4 itu yang aku nggak ngerti ya dengan hari ini ya. Karena kenyataannya aja itu kalau kalau di anatomi manusia aja itu lebih loh dari 4, tapi kenapa kok cuma disingkat jadi 4 gitu aja sih. Yang setauku tidak 4 dan sangat-sangat jauh, dan ini hilang bersamaan dengan munculnya filsafat. Lanjut, Mbak. Mungkin ZZ kan ini hafal kali ya bagian-bagian tubuh semua. Anak IPA hafal. Waduh, berasa ujian ya. Berasa ujian ya. Disebut satu-satu bagian otak ada berapa ZZ? Waduh, benar-benar kayak dosen penguji ya. Oke lah, kita lanjut dulu lah. Oke, lanjut. Oke, baik. Dan sastra Pangracutan sudah banyak yang berubah dan sudah dilupakan. Jadi bukan hanya berubah ya, tapi dilupakan iya gitu loh. Dan kemudian bergeser oleh apa yang dinamakan dengan filsafat. Jadi akhirnya hanya menjadi baik, tapi tidak ngerti dengan itu harus
bagaimana memanfaatkannya. Lanjut, Mbak. Lanjut, sebenarnya leluhur sudah meninggalkan sarana untuk naik ke kahyangan. Jadi dengan menggunakan itu menggunakan jagat alit harusnya tidak perlu lewat jagat gede. Tapi kalau enggak ya terpaksa gitu. Jadi seperti dari Jakarta ke Surabaya itu ada pesawat terbang. Jadi kalau kita ngerti beli tiketnya di mana dan ngerti tempat duduknya di nomor berapa ya dan pesawatnya apa ya tentu kita bisa naik dan sampai Surabaya dengan cepat. Tapi kalau nggak ngerti beli tiket pesawat, beli tiket bis, beli tiket kereta ya harus jalan kaki. Dan yang dinamakan jalan kaki ini yang dinamakan jalan gede. Gitu. Lanjut, Mbak. Oke, lanjut. Tapi leluhur juga sadar bahwa ada zaman di mana manusia akan menganggap sarana dan prasarana yang digunakan dianggap setan. Itu terserah dalam menganggapnya bagaimana ya. Kalau dianggap seperti apapun ya itu monggo, itu hak masing-masing orang. Cuman ya itulah dengan perubahan zaman ini ada banyak hal yang kemudian itu jalan misal pesawat terbang dianggap itu hantu gitu. Jadi ya, akhirnya orang nggak boleh naik pesawat terbang, bolehnya jalan kaki, jalan gitu. Lanjut, Pak. Lanjut. Dan banyak anak cucu lebih memilih jalan kaki daripada menggunakan sarana yang ditinggalkan leluhur. Bahkan sepi angin pun dipilih mending enggak gitu. Jadi untuk yang seperti digunakan Aryo waktu itu untuk melompati si polisi sehingga nggak ketangkep itu, ya, gitu. Jadi di jalan tol Itu om yang di jalan tol yang nyupir Om Agung. Tapi mobil Aryo loh. Kan 100 km per jam batasnya, tapi kalau Aryo kan pakai kilometer satuannya 120 180 tapi kilometer per hour. Sama-sama kilo KM, sama-sama KM. KMPH sama tapi disingkat KMPH tapi kilometer bukan kilo. Jadi tidak melanggar aturan. Iya benar. Bisa. Oke. Terus dorong bis itu. Waduh. Oke, kita lanjut 35 ya kayaknya ya. Iya. Iya, 35. Oke, lanjut. Sehingga sastra pangracikan yang menggunakan jagat kecil jadi tidak bisa digunakan, maka harus melalui jagat gede. Karena namanya mantra itu sandi, dan sandi itu bukan untuk diartikan, bukan untuk diterjemahkan. Nah, kebanyakan sekarang ini menerjemahkan itu gitu. Jadi seperti kita punya komputer, kita password supaya nggak bisa dibuka orang, misalkan passwordnya jendela gitu, diganti Windows ya nggak bisa, passwordnya jendela gitu kan. Walaupun artinya sama gitu. Atau misalkan passwordnya munyuk gitu, diganti kera ya nggak bisa. Gitu kan. Atau passwordnya sebenarnya kuda goreng gitu. Kan nggak jelas ya sebenarnya. Malah diartiin sekarang sih. Oh, ternyata Aryo sukanya kuda. Iya, makanya. Jadi kadang-kadang di situ ya, jadi masalah saat ini. Orangnya tidak Aryonya dicari namanya, diterjemahkan ke sana ke sini, tapi orangnya dianggap nggak ada. Oh iya benar. Oh, Aryo tuh artinya anak ini. Oh, jadi nggak ketemu aku tapi. benar. Logikanya. Oke. Kita. Saat ini. Iya sih benar. Bahkan nama-nama besar. Makanya jangan mempelajari filsafat kalau pengen ngerti Jawa ya. Tapi Om ini cuma dongeng loh. Iya. Zeze. Lanjut ya. Tahu Om, ini dulu disclaimer dulu. Tanggung. Oh iya, disclaimer dulu. Oke, jadi semuanya ini cuma dongeng. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Kalau mau percaya jangan. Oke. Oke. Ya. Lanjut. Oke, lanjut. Oleh karena itu, para sayang sudah menyediakan jalur yang sudah ditandai oleh beliau semua. Jalur kekayangan itu ada dua macam kan, dapat menggunakan jagat kecil atau menggunakan jagat gede. Seperti tadi menggunakan pesawat terbang atau jalan kaki gitu kan. Kalau jalan kaki harus
harus ngikutin rambu-rambu, oh menggok belok sana belok sini ini terus ngikutin, kalau enggak ya mungkin masuk jurang atau masuk mana nggak ngerti gitu ya. Lanjut Pak. Oke, lanjut. Maka diadakan posisi kaki kahyangan yang bisa dilihat dari Arcapada. Itu banyak banget sih, jadi mungkin daftarnya mungkin bisa ditanyakan ke Aryo. Lanjut sih. Oke, lanjut. Kaki kahyangan ada yang berupa rambu-rambu. Ada petunjuk, jadi lewat sini lewat sini lewat sini lewat sini, dan semua ada namanya, cuman sayangnya beberapa nama diganti gitu loh, sayangnya itu aja. Lanjut. Tapi tadi mau nanya apa, lupa lagi. Ya udah deh, lupa. Lupa deh. Gagal Waduh, fokus. oh enggak, ini tadi mau nanya. Kayak berarti sama kayak zaman orang zaman dulu ya, Om. Kayak nelayan itu kan katanya kalau misalnya mau pulang itu kan ngeliatnya bintang. Ya, tapi bintang gimana bisa pakai untuk patokan? Oh, bintang itu tiap hari berubah kok posisinya. Oh iya, Kalau benar bisa lihat juga. aja. Orion bulan Julian nanti akan muncul di timur kan. Tapi nanti lama-lama akan bergerak makin ke atas sampai nanti terus hilang di barat gitu. Jadi setelah itu Iya terus sih. hilang berapa bulan terus muncul lagi, nanti bulan Juli lagi muncul lagi gitu kan. Iya. Enggak. Kalau mau pakai patokan itu sesuatu yang tetap dan sesuatu yang bergerak terus gitu kan. Wah, itu berarti harus dipertanyakan juga itu berarti. Nah, itu tugasnya. Nah, itu Yang dia. masuk kuliah. Eh, Masih kuliah kan, aku belum lulus kok, masih oh kuliah. iya, benar. Aduh, salah lagi lah. Oke lah, kita lanjut lah. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kaki kahyangan juga ada yang berupa gerbang. Ya, gerbang itu mungkin kelihatannya dari sini cuman kayak titik itu atau apa bentuknya bundar gitu. Ya, tapi kalau mendekat dan ngerti caranya melihat ya, bukan melihatnya ya, bisa berubah wujudnya. Lanjut, Mbak. Oke, lanjut. Kaki kahyangan yang berupa rambu-rambu dinamakan suku. Suku atau kaki. Suku itu bahasa ini ya, bahasa Jawa. Artinya kaki. Lanjut, Mbak. Oke, lanjut. Yang merupakan gerbang dinamakan lintang. Yes, itu definisi dari Atlantis Research Center. Jadi kalau mau menamakan yang lain juga nggak apa-apa. Lanjut, Pak. Baik, lanjut. Sang Hyang Batara Kamajaya dan Sang Hyang Batari Ratih adalah dewa asmara yang suku kahyangannya paling gampang ditemukan. Ya karena banyak paling sering muncul dan paling kelihatan jelas dari arthropoda atau dari bumi. Lanjut, Mbak. Selanjut, kaki kahyangan cakra kembang ada yang berupa suku yang sebesar bumi. Itu tapi jaraknya lumayan jauh. Lumayan jauh itu maksudnya lebih jauh daripada jarak Jakarta Surabaya gitu ya. Bukan bumi matahari, kalau dibandingkan dengan bumi matahari lebih dekat. Gitu. Oh, kirain Jakarta Bekasi. Oh. Jauh toh. Oh. Atau Berantas Timur, Berantas Barat gitu, lebih jauh dari Berantas Timur, Berantas Barat gitu. Oh ya, mungkin. Karena kemarin kita ukur 56 kilo ya ternyata ya yang jarak terjauhnya ya. Lebarnya 56 kilo. Bingung juga sih sebenarnya. Dari benteng tembok di barat kan itu kan. Tapi itu dongeng sih. Oh ya, itu cuma. Jadi, Zizi, saya dilanjutkan? Enggak, maksudnya lanjut slide-nya aja. Oke. 44 cukup terang sehingga suku kahyangan cakra kembang sangat mudah dilihat. Paling terang sih, paling terang, dan ada yang gede malahan. Lanjut, Mbak. Oke, lanjut. Karena Sang Hyang Batara Kamajaya dan Sang Hyang Batari Ratih memegang hati dari manusia, maka jaraknya tidak boleh terlalu jauh.
Jadi yang mengatur itu semua ya, perasaan orang dan sebagainya itu Leo, kalau kata dongeng jurnal bebek kita gitu. Lanjut, lanjut. Lanjut, bahkan kemunculannya akan menambah situasi romantis bagi yang sedang terkena asmara. Katanya demikian. Mungkin itu Aryo ahlinya. Lanjut. Loh, oke lanjut. Lanjut, kemunculannya juga menambah indahnya alam, dan biasanya tingkat kelahiran akan bertambah dengan datangnya sang purnama. Itu kata aku melihat di internet ya, tapi kenyataan bagaimana nggak ngerti. Tapi katanya demikian. Lanjut, Pak. Lanjut, Sang Hyang Batara Kamajaya dan Sang Hyang Batari Ratih juga harus terus mengawasi manusia yang ada di Arcapada. Ya, karena kalau nggak diawasi ya mungkin hilang itu yang namanya. Tapi ya itu beda ya antara manusia dan Sukerto lain. Kalau Sukerto memang tidak punya hati sih. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Maka harus ada keistimewaan khusus dalam mengamati detail dari manusia. Itu yang ngerti Aryo. Lanjut, Pak. Oke. Dan pengamatan utama dilakukan dari kejauhan. Karena kalau dari dekat malah nggak kelihatan. Karena seperti kita ngelihat bumi, gimana caranya kalau mata kita tempelin ke tanah, nggak kelihatan kan? Kalau terlalu dekat harus dari kejauhan kadang-kadang. Seperti makanya kan ada peribahasa yang cukup aneh, tau? Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, terus kuman di seberang lautan kelihatan. Itu jelas itu istilah yang sebenarnya sudah benar banget loh, karena kalau mata kita tempelin ke Gajah. gajah, nggak akan kelihatan kan? Nggak usah gajah deh, sendal aja ditempelin. HP, HP nih, ada contohnya nih. HP. Tapi kan Nggak kalau Arya kelihatan. waktu itu ngasih contohnya sendal kan. Jadi kalau sendal diginiin aja nggak kelihatan gitu loh. Tapi kalau kuman di seberang lautan jelas kelihatan. Wong zaman sekarang ada internet ya. Kita kalau melihat bakterinya virus COVID dan sebagainya, emang itu ada di depan mata kita. Enggak kan, di seberang lautan. Waktu itu labnya di Amerika, di Cina, di Rusia dan sebagainya gitu kan. Di Eropa gitu. Bener. Gajah di pelupuk mata emang nggak kelihatan. Makanya kalau diterjemahkan aneh sih. Itu pribadi. Wah, itu salah satunya itu kayaknya. Berarti itu apa yang nggak boleh diterjemahkan karena emang bener. Ya, memang bener itu. Itu bukan menurut aku bukan peribahasa, itu pernyataan benar. Itu tidak bisa diterjemahkan. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Maka Sang Hyang Batara Kamajaya di pewayangan dari yang diturunkan di Kerajaan Mataram digambarkan bermata satu, bukan bermata dua. Itu bisa dilihat dari bentuk wayangnya ya. Tapi kalau dikatakan, karena wayang kulit kan dari samping sehingga matanya kelihatan satu. Tapi kenapa Buto dan Wanoro itu kera ya? Itu dilambangkan Hewan-hewan. bermata dua. Hewan-hewan bermata dua. Tapi kalau manusia, dewa ke atas, pasti matanya satu. Nah, itu nggak tahu kenapa begitu ya. Yang gambar bukan aku ya soalnya. Ya, lanjut, Mbak. Lanjut. Maka ada lintang yang digunakan Sang Hyang Batara Kamajaya sebagai salah satu suku kahyangan cakra kembang. Ya, itu lintang apa itu Arya yang tahu. Lanjut, Mbak. Oke, lanjut. Maka di atas sana ada kaki kahyangan Panrawang Jagat. Kahyangan Panrawang Jagat itu biasanya akan kelihatan di saat puspa tajam, dan kalau kita menghadap ke timur itu biasanya akan kelap-kelap di atas, kiri atas. Jadi anehnya posisi kita itu tidak melihat ke arah itu tapi kelihatan. Dan biasanya kalau dilihat kok cuma bintang biasa, tapi waktu ngelihat ke arah timur kelihatan lagi seperti itu. Dan itu yang membuat ada cewek di Jogja itu yang sampai bisa menggunakan itu, tapi nggak tahu siapa. Lanjut, Pak. Oke. Kaki kahyangan Panrawang Jagat akan terlihat sebagai bintang yang sangat aneh dari Arcapada. Karena aneh, karena melihatnya bukan dengan cara kita melihat ke posisinya dia, justru kita melihat ke arah timur. Lanjut, Pak.
Lanjut, karena kaki kahyangan Panrawang Jagat sering terlihat, meskipun kita melihat ke arah lain. Dan itu gampang dikenalin sih, gampang dikenalin. Tapi ya memang kalau waktunya tepat ya, kalau waktunya nggak tepat ya ini dan dongengnya tepat maksudnya. Lanjut, Pak. Lanjut, kaki kahyangan Panrawang Jagat akan terlihat seperti bintang yang melambai-lambaikan tangan bagi manusia, seolah menunjukkan keberadaannya di mana. Jadi itu posisinya kalau kita melihat arah timur itu pada saat pos tajam itu kiri atas. Jadi kiri atas kepala itu ya, agak kiri atas kepala kita, tapi harus tepat ke arah timur. Aneh pokoknya. Jadi emang ya begitulah. Lanjut, Mbak. Lanjut, Sang Hyang Batara Kamajaya juga sudah memberikan sastra Panrawang Jagat sehingga sinar dari sang bintang bisa turun ke hadapan yang memahami sastra tersebut. Nah, itu Aryo. Lanjut, Mbak. Lanjut, sehingga pada zaman dahulu, kemampuan mengakses sang bintang ini sering digunakan seorang Mahaprabu untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Maka para punggawa keraton akan sulit berbohong. Kalau menggunakan Panrawang Jagat kan memang kelihatan jelas sehingga orang di seberang sana ngomong itu walaupun ketutupan tembok dan jarak yang sangat jauh juga akan kedengaran. Jadi dan kelihatan jelas seperti menonton film 3D sih, bukan hanya 2D seperti nonton film biasa gitu. Oke, lanjut, Mbak. Lanjut, karena Sang Aji Panrawang Jagat bisa menempatkan pandangan mata tepat di depan yang sedang membicarakan hal-hal yang ingin diketahui oleh Sang Mahaprabu, tanpa yang bersangkutan tahu kalau mata dan telinga Sang Mahaprabu ada di lokasi tersebut. Jadi orang yang bersangkutan nggak akan, orang-orang yang sedang mungkin mau kudeta atau apa itu nggak akan menyadari karena memang tidak melihat keberadaan beliau di situ, karena memang beliau tidak di situ, tapi telinga dan matanya ada di situ. Lanjut, Mbak. Lanjut, maka sang bintang dikatakan kaki kahyangan Panrawang Jagat dan memang bisa mendekat, tapi cuma bagi yang tahu dan paham kalau sedang didekatinya saja. Dan ini anggap aja dongeng ya, karena apa namanya? Karena tidak semua orang yang bisa memahami ini gitu. Jadi ya bagi yang tidak paham sebaiknya dianggap dongeng aja. Lanjut, Pak. Lanjut, Sang Panrawang Jagat biasanya akan datang dari samping atas, jadi bukan dari arah depan. Yang bukan dari depan, kiri atas biasanya. Tapi kalau kita melihat ke arah timur, tapi kalau kita melihat ke arah barat nggak akan kelihatan. Melihat ke arah selatan, nggak akan kelihatan. Harus di timur tepat. Lanjut, Pak. Lanjut, pada saat datang dan pergi, akan membuat langit menjadi berwarna biru yang sangat indah, meskipun cuma sesaat. Biar gitu kita kayak masuk kurungan kan pada saat akan menggunakan si Panrawang Jagat itu, biar bagi sampai terang banget, terus kemudian baru kelihatan di sana ada apa di tempat yang akan kita lihat. Itu berdasarkan ceritanya Bapak Aryo. Lanjut, Pak. Dongeng om, bukan cerita. Lanjut, Sang Oh Hyang iya. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, baik. Lanjut, Sang Hyang Batara Indra adalah dewa yang kaki kahyangannya juga tidak terlalu jauh dari bumi. Cuma selisih satu sih. Selisih satu. Kalau aku dulu ngapalinya kan mencuri pas bunga mawar ya, udah usang gitu kan. Jadi Merkurius, Venus, dan sebagainya gitu. Mencuri pas. Ya, itu apalan zaman dulu. Lanjut, Pak. Lanjut, kahyangan Sang Hyang Batara Indra adalah kahyangan Tenjomaya. Yang itu warnanya merah itu. Merah banget. Kadang-kadang malahan. Lanjut, Pak. Kaki kahyangan Tenjomaya yang terdekat berwarna merah, karena untuk menunjukkan bahwa beliau adalah dewa perang. Batara Indra memang kita dikatakan dewa perang, tapi juga dewa yang menguasai panca indera. Gitu. Lanjut, Pak. Lanjut, kaki kahyangan yang lain yang ada di atas dan terlihat berkedip, juga ada di ketinggian yang sangat jauh.
Itu juga salah satu kayangan Cokro Kembang, pokok Cokro Kembang, Tenjomoyo juga. Lanjut, Mbak. Lanjut, salah satu kaki kahyangan tersebut juga dinamakan kaki kahyangan gelap mampar. Ya, karena tempatnya Sang Aji Gelap Mampar kan disembunyikannya di sana. Jadi kalau bisa meminta ya akan diberikan. Tapi kalau ya bisa meminta, lanjut Mbak. Baik, dari kaki kahyangan gelap mampar ini, Sang Hyang Batara Sujendra sering turun membawa Sang Guntur Watu yang digunakan untuk menggiring mendung. Makanya yang namanya petir dador-dador itu biasanya ada di depan sama di belakang hujan. Lanjut Mbak. Lanjut, kekuatan Sang Aji Gelap Mampar juga pernah diturunkan kepada leluhur di Nuswantara, sehingga petir di zaman dahulu bukanlah sesuatu yang pantas ditakuti. Ya itu zaman dulu. Jadi itu anggap aja dongeng deh. Lanjut Mbak. Lanjut, biasanya di atas akan terlihat seperti bintang berwarna biru keputihan. Itu gelap. Anggap ya itu namanya si bintang Aji Gelap Mampar ya, lintang Aji Gelap Mampar kalau di bahasa kita. Lanjut Mbak. Lanjut, pada saat kedatangannya, Sang Gelap Mampar biasanya akan terpecah menjadi 4 dan akan memutari yang berhak memanggilnya. Itu bagi yang tahu. Tapi ya itu bagi yang bisa melihat juga sih, karena memang tidak semuanya bisa beruntung untuk melihat itu gitu. Lanjut Mbak. Lanjut, jadi semua itu sangat tergantung dari bagaimana kita meraih kekuatan dari sang bintang. Nggak perlu jelasin, lanjut aja Mbak. Lanjut, maka lambang bintang akan disematkan di pundak dan kepala. Karena menunjukkan seberapa banyak bintang yang bisa kita miliki gitu kan. Makanya lambang tertinggi biasanya adalah bintang, bukan kura-kura, bukan komodo, bukan dinosaurus gitu kan. Atau bukan jangkrik juga gitu. Atau apa ya? Bukan pete om. Bukan, bukan pete, bukan jengkol atau apa tuh namanya? Ya, meteor atau komet itu juga bukan, tapi bintang. Atau bukan black hole yang jelas, bukan black hole. Lanjut, Mbak. Lanjut, karena untuk menunjukkan berapa bintang yang bisa diraih sebagai Jaya Kawijayan. Kalau zaman dulu itu maksudnya, jadi ada berapa bintang yang dimiliki oleh si Mahaprabu, Mahapati dan sebagainya gitu ya. Manggoluyudo atau Senopati Agung dan sebagainya gitu. Lanjut, Mbak. Lanjut, makin banyak bintang yang dimiliki, maka akan membuat makin silau yang melihatnya. Karena cahaya yang dimiliki memang kelewat tinggi, sehingga kadang-kadang orang itu kayak bercahaya. Kalau dalam bahasanya kelewat glowing gitu. Dalam bahasa sekarang. Lanjut, Mbak. Lanjut, maka mata harus ditutupi jika yang mempunyai bintang mengeluarkan kemampuan bintangnya. Jika mengeluarkan ya, tapi kalau tidak mengeluarkan kemampuannya ya nggak perlu. Lanjut, Mbak. Lanjut, maka yang memegang bintang seharusnya adalah sosok yang sanggup melindungi. Ya, bukan kemudian untuk membabat sana sini ya. Lanjut, Mbak. Lanjut, masih banyak suku kahyangan dari kahyangan Tenjomaya, tapi mungkin tidak semua bisa diungkap di sini. Karena kalau diungkap di sini terlalu banyak banget sehingga ya karena kalau di Mandologiri itu kalau kita perhatiin mungkin sekitar 17 halaman tuh hanya untuk jelasin satu persatu nama kayangan Tenjomoyo, suku kayangan Tenjomoyo gitu. Oke, lanjut, Mbak. Lanjut, Sang Hyang Batara Bayu adalah dewanya angin. Itu juga ada dalam Hastobroto ya. Jadi termasuk dewa yang melindungi Wahyu Hastobroto. Lanjut, Mbak. Lanjut, kahyangan dari Sang Hyang Batara Bayu adalah kahyangan Pangluwung. Itu bahasa kita, tapi mungkin ada bahasa yang lain yang monggo. Lanjut, Mbak. Lanjut, salah satu kaki kahyangan Pangluwung ada yang mengikuti gerak dari Sang Hyang Batara Surya. Itu anu ya, apa namanya, versi Atlantis Research Center. Jadi kalau
Ada yang menganggap, ah bukan, itu cuma planet biasa ya, monggo. Lanjut, Mbak. Lanjut, kaki kahyangan Pangrubung yang terdekat dengan Arcapada adalah kaki kahyangan tapak angin. Di sana selalu ada angin ributnya. Sampai ada matanya, gitu. Sampai ada matanya dan cuma satu lagi matanya. Lanjut, Mbak. Lanjut, kaki kahyangan tapak angin ada mata satunya yang merupakan pusaran dari badai yang sangat kencang. Itu kata pakar di sini. Tapi kalau kata Aryo bukan itu, gitu. Tapi Aryo nggak mau ngomong sayang. Jadi lanjut. Ini aku mute Om. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ada juga kaki kahyangan barat atau angin ribut yang juga sangat jauh dari Arcapada. Itu nama dari kita ya. Jadi sekali lagi kalau mau menamakan dengan namanya sendiri ya monggo. Misalkan ada kaki kayangan Aryo gitu juga nggak apa-apa. Lanjut, Mbak. Boleh loh kaki kahyangan Aryo, mau loh. Kasih nama itu terserah kan. Tapi kalau aku bukan gitu. Nggak mute aja deh. Lupa. Oke, lanjut. Kaki kahyangan barat adalah kaki kahyangan yang berbentuk bintang dengan putaran yang sangat cepat. Kalau dalam bahasa sekarang apa itu ya pokoknya bentuknya mungkin dianggap bintang yang muternya cepat banget sehingga mempunyai gravitasi yang gede banget gitu. Kadang-kadang dapat dikatakan hampir mendekati kayak apa namanya benda yang akhirnya mempunyai gravitasi yang sangat tinggi ya. Tapi masih bisa dilihat karena memang dia tidak menyerap cahaya. Tapi gravitasinya gila-gilaan. Jadi kalau misalkan ditimbang itu 1 sendok tanah di sana itu mungkin akan sama dengan hampir 1 bumi itu beratnya. Lanjut, Mbak. Oke, lanjut. Terdekat dari kaki kahyangan barat, ada juga kaki kahyangan Aji Marutawisa. Itu ya, itu bahasa kita. Jadi monggo kalau punya bahasa sendiri. Lanjut, Pak. Lanjut, kalau paham posisinya, maka kekuatan Sang Marutawisa juga bisa diminta, atau dalam bahasa Jawanya, disuwun. Jadi angin ribut yang mengeluarkan bisa yang berbahaya banget. Jadi bikin orang melepuh melepuh badannya gitu. Seperti terkena bisa ular. Katanya begitu. Lanjut, Mbak. Lanjut, seperti kayak Kawijayan yang lain, leluhur sudah meninggalkan sastra yang bisa digunakan untuk meminta turunnya Sang Marutawisa. Tapi kan ini semua kemudian berubah menjadi diterjemahkan artinya, bukan bagaimana menggunakan mantra tersebut. Lanjut, Pak. Lanjut, jika Sang Hyang Batara Bayu berkenan, maka turunnya Sang Aji Marutawisa akan disertai dengan kilatan lampu blitz dari arah bintang tersebut dan mengarah kepada yang menerima sebanyak 5 kali kerlipan yang mirip lampu blitz. 5 kali ya, biar gitu, 5 kali. Lanjut, Mbak. Lanjut, kerlipan tersebut tidak akan terdeteksi NASA atau Badan Antariksa negara manapun. Kerlipan hanya terlihat di sekitar orang yang menerima Sang Aji Marutawisa. Jadi pada saat melihat itu biar tapi 5 kali. Dan ini tidak akan terdeteksi dengan peralatan modern, tapi orang yang mengamati itu bisa melihat. Tapi bukan berarti kalau misalkan itu muncul kemudian yang melihat cuma 1 orang. Tapi kalau ada orang yang lihat juga di jam potajem tersebut ya akan lihat, tapi cuma ngarahnya bukan ke dia. Jadi harusnya ini kelihatan seperti itu dan ini bukan astral. Lanjut, Mbak. Lanjut, maka kerlipan dari Aji Marutawisa bukan bersifat astral, namun akan terlihat jelas nyata. Kerlipan bisa dilihat semua orang, minimal yang tinggal satu kota. Asal awas dan waspada saat kerlipan muncul. Ternyata dijelaskan di nomor 91 ya, tadi saya ketepatan ngomongnya. Lanjut, Mbak. Lanjut, setelah mengerlip 5 kali, maka secara perlahan sang bintang akan berpindah tempat. Bergeser. Bisa pelan atau cepat dengan
dengan gerakan zigzag karena tidak mau dianggap alamiah. Ciri-cirinya itu ya, nggak mau dianggap alamiah. Jadi bukan biar terus tetap di situ, enggak. Dia akan pindah, tapi pindahnya itu tidak mengikuti pola fisika, tidak mengikuti pola-pola benda yang alami gitu. Tidak seperti satelit gerakannya juga, jadi ada gerakan yang aneh. Tapi ya itu, kalau kita kan ngomongnya itu bukan ojo turu sore kaki, tapi ojo turu pospo tajam kaki gitu. Tapi kalau itu bahasanya Aryo ya tadi ya. Kalau bahasaku kan lebih baik tidur pospo tajam kaki gitu. Jadi nggak perlu melihat itu. Oh iya. Biar yang lihat kita aja ya Aryo ya. Lanjut Mbak. Maaf Om. Iya. Oke, lanjut. Kita nggak mau disclaimer dulu. Oh ya boleh. Sudah lama nggak disclaimer. Zeze, silahkan. Silakan Dede. Oke, baik. Jadi semuanya disclaimer-nya adalah ini cuma dongeng. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Kalau mau percaya jangan. Bagus. Oke, mantap. Kita lanjut. Oke, mantap. Lanjut. Atau terkadang seperti terpecah menjadi beberapa bintang. Dan ini hanya bisa dilihat orang dari daerah yang tidak begitu jauh dari yang menerima Aji Maruta Wisa. Biasanya satu kota sih yang bisa melihat. Satu kota atau enggak, kalau kalau lebih dari satu kota kayak enggak. Jadi hanya yang itu. Tapi ya arahnya itu kan ketahuan menuju ke arah mana gitu. Lanjut Pak. Lanjut. Setelah itu akan meredup kembali seperti semula atau malah pindah posisi sehingga tidak bisa dicari lagi. Dan harus ngerti ya di mana posisi pangluwungnya dulu. Kalau enggak ya memang susah. Ya, lanjut Pak. Lanjut. Kemunculan Sang Aji Marutawisa hanya di saat puspa tajam sebelum parak esok, jadi bukan di sore hari maupun saat surup. Maka lebih baik tidur saat puspa tajam karena puspa tajam kalau tidur tuh enak banget. Lanjut. Lanjut. Sang Hyang Batara Wisnu adalah dewa yang ditunjuk untuk menenteramkan alam raya. Sebegitu bijaksananya beliau, maka di wayang kulit Jawa digambarkan bermata satu. Itu coba dilihat matanya 2 atau 5. Kayaknya 1 deh. Lanjut Pak. Lanjut. Kahyangan dari Sang Hyang Batara Wisnu adalah kahyangan Untara Segara. Belum selesai? Masih ada lanjutannya itu? Oh enggak ada. Lanjut nomor Oh, udah lanjut Om. Enggak ada. Oh, sorry. Itu mas 97 tuh tadi tuh. Aku tuh salah nomor 98. Maaf. Sorry sengaja. Jadi memang namanya kayangannya Batara Wisnu namanya Untara Segara. Itu adalah versi Atlantis Research Center ya. Kalau ada yang sama ya monggo, tapi kalau ada yang beda ya monggo gitu. Lanjut, Pak. Oke, 98. Kahyangan Untara Segara juga mempunyai banyak kaki kahyangan, baik yang relatif dekat dengan Arcapada maupun yang jauh dari Arcapada. Tapi dikatakan dekatnya itu tidak dekat seperti Jakarta Bali ya, masih lebih jauh daripada itu. Lanjut, Mbak. Lanjut, Sang Hyang Batara Wisnu punya Aji Balas Seribu yang bisa membuatnya menjadi setinggi 7 gunung anakan dengan wujud sangat mengerikan. Itu kalau ngamuk, kalau mengeluarkan si Aji Bolos Rewu. Oke, lanjut dulu, Mbak. Lanjut, maka Sang Hyang Batara Wisnu juga memiliki kaki kahyangan Balas Seribu. Dikatakan kaki kahyangan Bolos Rewu, makanya dia diinteri bentuk batuan yang jumlahnya beribu-ribu gitu. Tapi tempat bekas beliau Triwikromo itu biasanya namanya masih tersisa ya. Makanya ada daerah namanya Sewon, di dekat Sewon ada daerah namanya Ireng-Ireng, ada daerah namanya Druwo, ada daerah namanya Dongkelan, ada daerah namanya apa itu? Mungkin nggak perlu dijelaskan deh. Tapi itulah kalau apa namanya beliau Triwikromo itu namanya pasti akan tersisa di tempat pernah dilakukan Triwikromo tersebut. Lanjut, Mbak. Lanjut,
kaki kahyangan Balasrewu akan terlihat seperti mempunyai cincin yang terdiri dari banyak batu bervariasi ukuran. Cincin dari banyak batu itu yang mengelilingi kaki kahyangan Balasrewu. Ini berdasarkan serat Mandologiri yang kita punya ya. Maka begitu bedanya serat Mandologiri yang beredar dengan yang kita punya itu ya seperti ini salah satu contohnya gitu. Lanjut, Mbak. Lanjut, karena keberadaan Sang Balasrewu itulah, maka kaki kahyangan Balasrewu diletakkan cukup jauh dari Arcapada, supaya Balasrewunya tidak menghujani Arcapada. Karena kalau terlalu berdekatan itu bisa mukul ke bumi Balasrewunya itu bet gitu kan kayak apa gitu, makanya harus agak jauh. Lanjut, Pak. Lanjut, selain Balasrewu yang mengelilingi kaki kahyangan Balasrewu, juga ada banyak batuan di antara kaki kahyangan Pangluwung dan kaki kahyangan Tenjomaya. Mungkin lain waktu aja dijelasin. Lanjut, Pak. Lanjut, berdasarkan Babat Minyan, Sela Panglayang tersebut dulu letaknya tidak beraturan. Kita nyebutnya Sela Panglayang ya, karena berdasarkan Mandologiri yang kita miliki, yang kita namakan Babat Minyan tadi gitu. Lanjut, Mbak. Lanjut, banyaknya Sela Panglayang yang tidak terkumpul, maka akan sangat membahayakan Arcapada. Makanya harus ada yang waktu itu menata supaya ada pada jarak yang cukup jauh dari bumi supaya tidak ngantem bumi berkali-kali gitu. Maka ada di bawahnya penjelasannya. Lanjut, Mbak. Lanjut, maka Sang Mahaprabu Watugunung dulu telah menjauhkan Sela Panglayang dan diatur di antara dua kaki kahyangan agar tidak membahayakan Arcapada. Itu harusnya ada dalam babat ceritanya Prabu Watugunung ya, Banjaran Prabu Watugunung harusnya ada itu. Cuman nggak tahu kok sekarang nggak pernah ada cerita itu lagi gitu. Jadi ya mungkin karena kita dongeng doang sih. Ya, lanjut, Pak. Kayak kita harus bikin komik ya. Lanjut, Kan ya kita kan mirip-mirip lah sama Marvel. Sama Bobo. Sama Bobo gitu kan. Selevel lah. LBB. Hmm. Mungkin banyak yang mau kali. Oke, kita lanjut lah. Oke, lanjut. Karena kemampuannya dalam menata Sela Panglayang dalam berbagai ukuran, maka gelar Watugunung diberikan kepada beliau. Karena dia berhasil menata batu yang segede gunung-gunung atau malah lebih daripada gunung di jarak antara dua kaki kayangan gitu ya. Kaki kayangan Pangluwung sama kaki kayangan apa itu namanya lupa. Tenjomoyo kalau nggak salah, aku lupa gimana sisinya ngumpetinnya Prabu Watugunung karena supaya nggak ganggu bumi, nggak ganggu Arcapada. Lanjut, Mbak. Masih terakhir. Oke, lanjut yang terakhir. Sampun Santoyo Amrapegi Sumsang Bawono balik, jamur dipokang Amertadani, Wangsulipun Nuswantoro Kadyo Gilang Kencono, Ring Kamulyaning Tribuono. Ya, makasih Mbak. Pas ngucapinnya, ya nggak meleset. Gitu Aryo. Oke. Mungkin seru ya. Minggu depan 11 sebenarnya sudah kita bikin, tapi kayaknya masih ada setelan dulu nih untuk 111 Om. Untuk menjelaskan tentang masalah bagaimana Pusaka turun kan. Jadi harus menjelaskan si Empu. Tapi nggak tahu, nanti tak rundingkan dulu dengan beberapa teman, itu perlu nggak sih tentang bagaimana Empu zaman dulu narik Sela Panglayang untuk dijadikan Pusaka dan yoninya dari mana dan sebagainya gitu. Mungkin nggak penting kali ya. Mungkin kita kayak nggak penting sih. Kayak nggak penting sih. Kayak nggak perlu tahu lah menyantap. Nggak perlu ya. Ya wes. Oke, kita bertemu lagi berapa hari lagi? 7 hari lagi. Berarti besok itu 111 ya. 11 triple satu. Angka yang menarik itu 111 kayak triple. Oh. Oke, kita ngerti kan triple itu bukan triple itu.
Ya mungkin kalau ini bisa dilihat sebelum-sebelumnya. Kita ada judul Tris Solowondo tuh ada kok judulnya. Iya. Oh ya, Oke. disclaimernya Aryo yang lebih Oke, lengkap disclaimer. yang seperti Mungkin yang disclaimer pertama di ZZ dulu, disclaimer penting juga. Oke, Silakan. mulai dari situ. Oke, disclaimer kayak biasa ya. Jadi semuanya ini hanya dongeng. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Kalau mau percaya jangan. Oke. Oke, itu disclaimer pertama, kemudian disclaimer kedua. Bentar. Cari template-nya dulu. Lupa. Cari contekan dulu ya. Cari contekan dulu. Cuma Oke. ujian ya. Ujian ini Om. Kebiasaan ya. Contekannya banyak ya. Kebiasaan. Wah, banyak Om. Tapi nggak kelihatan. Oh. Oke. Oke. Tim Atlantis Research Center atau ARC tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Ritual resmi hanya dilakukan oleh Bapak Agung, Eyang Vicky, dan Mas Aryo. Kemudian waspada, waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC dan segelintir tim di dalamnya. Jadi sekali lagi ya, untuk ritual resmi itu hanya dilakukan oleh Bapak Agung, Eyang Vicky, dan Mas Aryo. Jadi kalau misalnya di luar itu di luar kehendak ini ya, di luar tim Atlantis Series. Dan seperti kayak kita kemarin pun udah bilang ya, kayak kita kalau ritual itu tidak pernah nggak pernah ya, mungkin sangat berbeda dari bentuk ritual lain. Jadi bentuk-bentuk seperti kita kemarin pun nggak pakai tumpengan ya Om. Kemarin waktu ngelarung pun nggak pakai tumpengan. Terus kemudian juga kita nggak pernah melakukan siraman, tidak pernah melakukan kontak fisik satu sama lain gitu, jarang banget melakukan sama satu sama lain. Jadi kalau ada yang melakukan ritual dalam bentuk tersebut, waspada gitu. Jadi untuk informasi resmi, kalau misalnya mau nanya-nanya tentang ritual yang benar seperti apa, bla 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 bla, di spam Mbak Vicky. Gitu. Mbak Vicky-nya di chat aja ya, karena Mbak Vicky 24 jam selalu bangun. Tidak pernah tidur. tidak pernah bangun, selalu tidur. Oh iya salah ya. Oh iya salah. Jadi Mbak Vicky itu kayaknya salah denger tuh. Itu tidurnya sore kaki kayaknya. Oke lah. Kita langsung parade terima kasih Om, karena sudah disclaimer-nya. Oke. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Kitungul Jati Jaya Morogo yang sudah menyediakan data kepada kami. Terus kemudian juga terima kasih Bapak Agung sudah mau menjadi narasumber dan menyumbangkan suaranya pada malam hari ini, dan juga sudah membuatkan slide. Terus kemudian Mbak Zeze juga terima kasih sudah mau menyumbangkan suaranya pada malam hari ini. Kemudian juga Mas Nogo sudah mau merapikan slide, terima kasih. Terus kemudian Bang John, gambarnya seperti biasa, indahnya. Kemudian terima kasih juga kepada Mbak Vicky, Om Iwan, Mas Eskel, dan segelintir tim ARC lainnya yang tidak bisa disebutkan. Dan kemudian terakhir untuk Bos besar Pak Marius, terima kasih sudah mendampingi Atlantis Series sampai ke seri 110. Sehat selalu dan semoga kita bisa bertemu ya kali ya. Mungkin sekali-sekali Pak Marius kita harus bohongin Om jadi narator. Iya. Iya. Marius mungkin ini ya, jumlahnya 300 gitu. 300 slide boleh itu Pak Marius baru. 1A, 1B, 1C gitu. 1000 dong. 1000. Kan baru 1000. Oke. Sekarang kita sudahi saja pertemuan hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Om Agung dan Zeze. Sekian dari Atlantis Series 110 hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan di seri 111.
sehat selalu dan juga salam menyan. Namanya. Terima kasih, salam menyan.